Perkenalkan, saya Putri Nadia S dengan NIM 06081381823046. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan matematika Universitas Sriwijaya angkatan 2018. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan proses pembuatan media pembelajaran dengan materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Sebelum kita masuk ke cara penggunaan media pembelajaran ini, kita kenalin dulu yuk alat dan bahannya. Untuk bahan, kita menggunakan satu buah styrofoam. Styrofoamnya bebas ya, ini opsional saja agar media yang kita gunakan itu bisa kita tegakkan. Lalu kita membutuhkan sekitar 2 buah karton. Bebas warnanya warna apa saja, yang penting dapat dilihat ketika media pembelajaran digunakan. Selain membutuhkan bahan, kita juga membutuhkan alat dalam proses pembuatan media pembelajaran ini. Alat-alat yang akan kita gunakan diantaranya itu pensil. Pensil ini kita gunakan untuk menggambar pola ataupun sketsa. Lalu pola dan sketsa yang kita gambar tadi kita perjelas menggunakan spidol warna. Saya menggunakan 3 buah warna merah, biru, dan hitam. Warna ini juga dapat menarik perhatian siswa. Lalu kita membutuhkan gunting karena kita menggunakan karton ya yang berbahan dasar kertas, jadi kita membutuhkan gunting. Lalu kita menggunakan mistar. Mistar ini agar sketsa yang kita buat itu terlihat lebih rapi. Karena saya menggunakan karton dan menggunakan styrofoam secara bersamaan, sehingga saya membutuhkan lem untuk merekatkan karton ke styrofoamnya. Jadi jika teman-teman ataupun ibu-ibu, bapak-bapak tidak menggunakan styrofoam, hanya menggunakan karton saja, mungkin penggunaan lem ini tidak terlalu dibutuhkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap langkah pembuatan media pembelajaran dengan materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Styrofoam dan karton yang sudah kita sediakan tadi kita satukan. Selanjutnya kita akan membuat sketsa dari media pembelajaran ini. Jika karton yang pertama tadi sudah saya gunakan untuk ditempelkan pada styrofoam sebagai alas, lalu kita ambil karton satunya lagi, karton sisa, untuk kita jadikan sketsa media pembelajaran. Pada media pembelajaran ini saya menggunakan 2 sketsa. Yang pertama sketsa garis bilangan dan yang kedua itu sketsa labirin. Wah, menarik ya. Labirin seperti apa nanti kita gunakan dalam media pembelajaran ini. Mari kita potong. Ini dia potongan dari sketsa yang akan saya gunakan. Saya menggunakan 2 sketsa, jadi saya memerlukan 2 potongan karton. Yang pertama itu saya akan membuat garis bilangan. Jadi karton pertama ini digunakan untuk membuat garis bilangan dengan ukuran panjangnya 24 cm dan lebarnya ini 5 cm saja. Oke, pada kertas ini akan saya sketsakan sebuah labirin. Nah, labirin ini berukuran 42 cm kali 24 cm. Jadi saya menggunakan 2 buah potongan karton untuk membuat sketsanya. Dan ini dia hasil dari sketsa yang pertama. Jadi sketsa pertama ini saya mensketsakan garis bilangan pada karton. Ya, bisa kita lihat ya pada potongan karton ini saya memulai garis bilangan itu mulai dari negatif 8 hingga 8. Sebenarnya bebas saja ya mau dari bilangan berapa. Cuman saya menyesuaikan dengan lebar dari karton saya. Selanjutnya, ini dia sketsa kedua. Sketsa kedua ini berbentuk labirin. Untuk penggunaan nanti akan saya jelaskan di akhir video.
Lihat ya, di labirin ini terdapat berbagai macam gambar yang kita visualisasikan. Benda-benda yang kita visualisasikan ada gunting, ada raket, ada sandal, ada lampu, dan ada roda. Iya ya, sketsa dari media pembelajaran yang akan kita buat. Ya, jangan lupa kedua sketsa ini kita pertebal, kita tegaskan dengan spidol warna. Boleh spidol warna hitam saja, tidak apa-apa. Cuma saya lebih tertarik untuk menggunakan spidol warna. Oke, kita sudah sampai di akhir video. Pada akhir video ini saya akan menjelaskan penggunaan dari media ini. Setelah kita melalui proses pembuatan, mulai dari menyiapkan alat, menyiapkan bahan, proses penempelan, pemotongan, membuat sketsa, dan dapatkanlah media pembelajaran seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Media ini saya beri nama labirin mutlak, kelihatan ya. Jadi media ini saya beri nama labirin mutlak karena saya menggunakan konteks labirin untuk menjelaskan konsep nilai mutlak begitu. Oke, kita masuk ke akhir video, yaitu penggunaan dari media labirin mutlak ini. Jadi, untuk menjelaskan konsep nilai mutlak, saya mendahulukannya menggunakan garis bilangan yang sudah saya buat tadi ya. Kita mulai dengan mengenalkan bilangan-bilangan yang ada pada garis bilangan ini. Saya mengenalkan 0 ini sebagai start, sebagai awal, dan mengenalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan min 1 hingga min 8 ini sebagai langkah. Jadi pada garis bilangan ini saya menggunakan konsep langkah. Pada titik 0 itu adalah awal untuk melangkah. Bisa kita lihat panah di sini. Panah di sini menunjukkan dari 0 hingga angka 3. Berarti kita akan melangkah sejauh 1, 2, 3 ke depan ya, karena di depan 0. Bagaimana dengan di belakang 0? Tetap yang 0-nya kita awali, kita kenalkan dengan start awal, lalu kita akan berjalan ke arah belakang atau ke arah kiri sebanyak 3. Jadi nanti kita kenalkan kepada siswa itu bahwa nilai mutlak ini berbicara tentang langkah, tentang jarak yang tidak akan bernilai negatif. Jadi mau kemanapun arahnya, ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, tiap langkah itu bernilai. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan konsep nilai mutlak menggunakan labirin. Labirin yang sudah kita buat tadi. Di sini ada pintu masuk labirin dan di sini ada pintu keluar labirin
Ya, kenapa saya menggunakan labirin? Karena kita dituntut untuk menemukan benda-benda yang tersembunyi di dalam labirin ini. Dalam labirin yang saya buat, saya menyediakan benda seperti gunting, raket, sandal, lampu, dan juga roda. Jadi, nanti siswa diarahkan untuk menemukan gunting, raket, sandal, lampu, dan roda ini, menemukan semuanya dengan melewati labirin-labirin yang ada. Mengapa saya gunakan konteks labirin ini? Karena untuk menemukan benda-benda ini, kita tidak bisa hanya berjalan lurus saja. Misalnya, saya mau masuk dari sini, saya menemukan gunting. Jika saya hanya maju saja, hanya meneruskan jalan ke depan, saya tidak akan bisa menemukan benda selanjutnya, yaitu raket. Lalu saya harus mundur langkah ke belakang, baru saya bisa maju ke depan untuk menemukan raket. Begitu juga untuk menemukan benda selanjutnya, yaitu sandal. Kita tidak bisa maju ke depan begitu saja, karena ini tertutup ya. Jadi konsep dari labirin ini, kita harus mundur lagi, kembali ke awal titik tadi untuk maju ke depan menemukan benda yang lainnya, hingga terkumpullah semua benda-benda yang didapatkan tadi dan kita keluar ke pintu keluar. Ya, jadi konsep labirin ini mengajarkan kita setiap langkah maupun langkah maju ataupun langkah mundur itu bernilai. Jika kita hitung untuk mencapai pintu keluar dengan menemukan semua benda, kita akan berjalan maju dan berjalan mundur ke belakang. Kalau kita hitung 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, kita mundur lagi, mundur 1 langkah lagi jadi 4 langkah, mundur 1 langkah lagi jadi 5 langkah, mundur 1 langkah lagi ke awal jadi 6 langkah. Begitupun seterusnya hingga sampai ke pintu keluar. Jadi nilai mutlak itu bisa kita ajarkan menggunakan labirin dan garis bilangan. Pertama kita kenalkan dengan garis bilangan, lalu kita perkuat menggunakan konteks labirin tadi. Dengan begitu siswa akan lebih memahami bahwa nilai mutlak itu tidak berbicara dengan negatif. Bahkan setiap langkah, setiap jarak, mau maju ataupun mundur, itu ada nilainya. Oke, sekian video pembuatan media pembelajaran kali ini dengan tema labirin mutlak pada materi persamaan dan pertidaksamaan linier dari bentuk linier satu variabel. Semoga media ini menjadi referensi bagi guru dan calon guru untuk menjelaskan materi ini agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah perbuatan. Semoga bermanfaat.